pungutan liar seperti preman terminal aja. Ya. Pagi itu, halaman SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya tampak seperti biasa. Siswa-siswi berbaris rapi mengikuti apel, bendera merah putih berkibar gagah di tiang. Guru-guru berdiri di pinggir lapangan, mengawasi jalannya kegiatan. Namun di balik suasana yang tampak tenang itu, ada bisik-bisik gelisah yang beredar di kalangan orang tua murid. Kabar yang beredar adalah adanya pungutan biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Beberapa orang tua mengaku diminta membayar sejumlah uang untuk dana komite, yang nilainya mencapai ratusan ribu rupiah. Anehnya, sebagian orang tua merasa tidak pernah diajak rapat atau diberi penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan dana tersebut. Seorang wali murid bernama Rahmat merasa geram. Anaknya baru diterima di sekolah tersebut, namun sudah harus mengeluarkan biaya yang ia anggap tidak wajar. Sekolah negeri seharusnya gratis sesuai aturan pemerintah, kenapa masih ada pungutan seperti ini? Ujarnya dengan nada kesal. Pihak sekolah menepis tuduhan itu. Mereka menyatakan semua biaya yang dipungut merupakan hasil kesepakatan bersama dengan komite sekolah. Akan tetapi, saat diminta bukti rapat dan tanda tangan orang tua, jawaban mereka terdengar mengambang. Benih ketidakpuasan mulai tumbuh. Orang tua murid mulai berpikir untuk melakukan aksi bersama. Mereka yakin, jika dibiarkan, pungli ini akan terus terjadi setiap tahun tanpa ada yang berani menentangnya. Beberapa hari kemudian, suasana di depan gerbang sekolah berubah panas. Puluhan orang tua murid berkumpul membawa spanduk bertuliskan, "Stop pungli di sekolah negeri," dan "Pendidikan bukan ladang bisnis." Suara teriakan dan bunyi peluit terdengar memecah udara pagi itu. Rahmat berdiri di depan barisan massa sambil memegang pengeras suara. "Kami tidak menolak membantu sekolah, tapi harus jelas dan transparan. Jangan memaksa, apalagi mengancam anak kami tidak akan dilayani," serunya lantang. Massa menyambut dengan tepuk tangan dan teriakan setuju. Beberapa guru terlihat mondar-mandir di gerbang, sebagian memasang wajah tegang. Pintu gerbang sekolah ditutup rapat untuk menghindari masuknya massa. Kepala sekolah keluar mencoba menenangkan suasana, namun kata-katanya dianggap hanya alasan yang berputar-putar. Media lokal mulai berdatangan meliput aksi ini. Kamera dan mikrofon diarahkan ke para orang tua murid yang berani berbicara. Foto-foto aksi protes mulai menyebar di media sosial. Nama SMA Negeri 3 Tasikmalaya kini menjadi buah bibir. Bukan karena prestasi akademik, melainkan karena dugaan pungli yang merusak citra pendidikan di kota itu. Setelah aksi protes di depan gerbang sekolah, sejumlah perwakilan orang tua murid memutuskan membawa persoalan ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mereka membawa bukti-bukti berupa kwitansi pembayaran, tangkapan layar percakapan grup WhatsApp, dan surat pernyataan dari orang tua yang merasa diintimidasi. Kepala Bidang SMA di Dinas Pendidikan langsung memanggil pihak sekolah dan komite untuk dimintai keterangan. Dalam pertemuan itu, pihak sekolah bersikeras bahwa semua pungutan dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Namun, ketika diminta menunjukkan notulen rapat dan tanda tangan seluruh orang tua murid, mereka tidak mampu menunjukkannya. Pejabat dinas mulai melihat adanya kejanggalan. Kalau memang ini hasil musyawarah, seharusnya ada dokumen resmi yang membuktikannya, kata salah satu pejabat dengan nada tegas. Kepala sekolah hanya terdiam, sesekali menunduk sambil memainkan pulpen di tangannya. Sementara itu, di luar gedung dinas, para wali murid menunggu dengan penuh harap. Mereka ingin melihat tanda-tanda bahwa laporan mereka ditindaklanjuti. Suasana tegang menyelimuti, apalagi beberapa wartawan ikut meliput dari luar. Kabar pertemuan ini mulai menyebar di media sosial. Banyak warganet yang menandai akun Gubernur Jawa Barat, mendesak agar beliau turun langsung menyelesaikan masalah ini. Siang itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sedang berada di Bandung menjalani agenda padat. Seorang staf mendekatinya sambil membawa ponsel. "Pak Gubernur, ini ada berita ramai tentang dugaan pungli di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Banyak warga meminta Bapak turun tangan," katanya. Deddy Mulyadi membaca berita tersebut dengan saksama. Ekspresinya berubah serius. "Pendidikan adalah hak rakyat, bukan ladang untuk mencari keuntungan," ucapnya tegas. Ia menutup berita itu dan langsung menginstruksikan ajudannya untuk mengatur jadwal kunjungan ke Tasikmalaya. "Saya tidak mau hanya dengar laporan di atas kertas. Kita harus lihat langsung. Jangan beritahu pihak sekolah, biar saya datang mendadak," perintahnya.
Keputusan itu membuat stafnya bergerak cepat mengatur perjalanan. Dalam hati, Dedi sadar bahwa praktik pungli di sekolah bukanlah hal baru. Namun, jika dibiarkan, ini akan menjadi budaya buruk yang merusak masa depan pendidikan. Ia berniat memberi efek jera, tidak hanya untuk sekolah ini, tapi untuk semua sekolah di Jawa Barat. Berita tentang rencana kedatangannya mulai tercium oleh media, walau pihak sekolah belum mengetahuinya. Warga Tasikmalaya menunggu dengan antusias, berharap masalah ini segera mendapat keadilan. Pagi hari berikutnya, sebuah mobil dinas berplat merah tiba-tiba berhenti di depan SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Dari dalam mobil, keluar sosok Dedi Mulyadi dengan langkah mantap. Para guru yang melihatnya langsung terkejut dan tergesa-gesa keluar untuk menyambut. Tanpa banyak basa-basi, Dedi berkata, "Saya mau bertemu kepala sekolah, komite, dan perwakilan orang tua sekarang juga. Kita bicarakan ini di aula." Nada suaranya tegas, membuat semua yang mendengar tak berani menolak. Di ruang aula, suasana tegang terasa jelas. Kepala sekolah mencoba menjelaskan bahwa semua pungutan sesuai kesepakatan. Namun, Dedi memotong, "Bukti rapatnya mana? Mana tanda tangan orang tua? Jangan hanya bilang," katanya. Orang tua murid yang hadir mulai bersuara, menyampaikan keluhan mereka secara langsung. Beberapa mengaku diancam bahwa administrasi anaknya akan dipersulit jika tidak membayar. Setiap keluhan dicatat langsung oleh ajudan gubernur. Kepala sekolah mulai kehilangan kata-kata. Semua yang sebelumnya disembunyikan kini terbongkar di hadapan gubernur dan media yang hadir meliput. Kedatangan gubernur secara mendadak menjadi berita besar. Televisi lokal hingga nasional menayangkan liputan tersebut. Judul-judul seperti, "Gubernur Jabar Gerebek Dugaan Pungli di SMA Negeri," menghiasi layar. Di media sosial, rekaman video pertemuan panas itu viral. Netizen ramai-ramai memuji ketegasan Dedi Mulyadi dan keberanian para orang tua murid. Tagar-tagar "Bersihkan sekolah dari pungli" menjadi trending di Jawa Barat. Dedi memanfaatkan momen ini untuk memberi pesan tegas kepada seluruh sekolah di provinsi. "Kalau ada pungli, saya akan datang sendiri. Tidak ada toleransi," ucapnya di depan kamera. Kata-kata itu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sementara itu, sejumlah guru mulai angkat bicara. Mereka mengaku selama ini hanya mengikuti instruksi, meski tahu pungutan tersebut tidak punya dasar hukum yang kuat. Beberapa guru merasa lega akhirnya ada pihak berani membongkar masalah ini. Sorotan media membuat pihak sekolah tidak punya pilihan selain tunduk pada proses investigasi resmi. Tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat bergerak cepat melakukan audit keuangan sekolah. Mereka memeriksa buku kas, rekening komite, serta bukti transfer dari orang tua murid. Semua dokumen diperiksa dengan teliti, termasuk laporan pembelian barang. Hasil awal menunjukkan adanya aliran dana yang mencurigakan. Beberapa jumlah pembayaran ternyata masuk ke rekening pribadi oknum tertentu, bukan ke rekening resmi sekolah atau komite. Kepala sekolah dan pengurus komite dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan. Beberapa terlihat gugup saat menjawab pertanyaan tim penyidik. Dedi Mulyadi memantau perkembangan ini setiap hari. Ia mengingatkan agar tidak ada intervensi atau upaya menghalangi penyelidikan. "Kalau ada yang coba bermain, saya akan turun tangan lagi," ujarnya. Orang tua murid mulai merasa lega. Mereka yakin kebenaran akan segera terungkap, dan mereka tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Meski bukti pelanggaran semakin kuat, pihak kepala sekolah mencoba mencari pembelaan. Mereka beralasan bahwa semua dana digunakan untuk membangun fasilitas sekolah seperti lapangan olahraga dan ruang kelas baru. Namun, bukti lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Sebagian dana digunakan untuk membeli barang mewah yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Bahkan, ada catatan pembayaran cicilan kendaraan pribadi dari rekening komite. Guru-guru yang selama ini mendukung transparansi mulai mendapat tekanan. Ada yang dipindahkan ke sekolah lain secara mendadak, ada pula yang diancam akan dipersulit kenaikan pangkatnya. Mendengar hal ini, Dedi Mulyadi langsung bereaksi. "Siapapun yang mengancam guru atau orang tua akan saya proses. Tidak ada yang kebal hukum," tegasnya. Pernyataan ini membuat banyak pihak yang sebelumnya diam mulai berani berbicara. Tekanan justru menjadi bumerang bagi pihak yang bersalah, karena semakin banyak fakta yang terbongkar dari dalam sekolah. Setelah hampir 1 bulan, hasil investigasi resmi diumumkan.
Terbukti adanya pungutan liar Tonton dengan terus nilai channel mencapai ini agar ratusan tidak juta tertinggal rupiah. berita-berita Oknum terupdate kepala dan sekolah jangan dan lupa beberapa like, komen, pengurus share, komite dan subscribe direkomendasikan ya. untuk diberhentikan Terima dari kasih sudah jabatannya. melihat channel ini. Dalam konferensi pers, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting. Sekolah negeri harus jadi tempat mencari ilmu, bukan mencari keuntungan. Kita akan bersihkan semua yang merusak dunia pendidikan, ujarnya di hadapan media. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membuat saluran pengaduan khusus bagi masyarakat yang menemukan pungli di sekolah. Laporan akan langsung masuk ke meja gubernur agar tidak berlarut-larut di birokrasi. Para orang tua murid menyambut keputusan ini dengan lega. Mereka merasa perjuangan yang mereka lakukan selama ini tidak sia-sia. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan membuka mata banyak pihak tentang pentingnya transparansi dan integritas di dunia pendidikan. Beberapa bulan kemudian, SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya mulai berbenah. Kepala sekolah baru diangkat, membawa misi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Lingkungan sekolah terasa lebih terbuka, dengan papan pengumuman transparansi anggaran terpampang di depan aula. Deddy Mulyadi kembali mengunjungi sekolah tersebut. Kali ini ia disambut dengan senyum ramah, bukan wajah tegang. Ia berkeliling melihat fasilitas sekolah dan berbicara langsung dengan para siswa. Di hadapan para murid, Deddy memberikan pesan. Jangan takut bicara jika melihat ketidakadilan. Pendidikan adalah hak kalian, dan tugas kami menjaga agar tidak ada yang mengganggunya, ucapnya. Orang tua murid pun berkomitmen untuk ikut aktif mengawasi jalannya pendidikan di sekolah. Mereka sadar bahwa kontrol dari masyarakat adalah kunci mencegah terulangnya pungli. Kasus ini menjadi bukti bahwa ketika rakyat bersatu, kebenaran akan menemukan jalannya. Di Tasikmalaya, pelajaran itu akan selalu diingat.